Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada sampai Solo, Pak Edi ya. Alhamdulillah diizinkan Allah untuk sampai ke sini dan Dari ketemu mana? dengan Pak Rusmanto. Dari mana, Pak Edi? Saya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, jauh-jauh ke Solo. Iya, mau belajar. Oke. Ya, belajar long life education katanya. Oke, kalau boleh tahu Pak Edi bergerak di bidang apa, Pak Edi sebenarnya? Iya, saya punya bisnis utama itu di si training, si coaching dan si consulting. Consulting. Ya. Apa disingkat jadi apa itu, Pak? Siker Indonesia. Siker. Siker Indonesia. Sudah berapa lama, Pak, di usaha itu, Pak? Aduh, ini kalau mulainya lama. Mulainya lama. Teman saya yang baru berdiri sudah pada lari, saya masih merangkak. Oh. Kalau boleh tahu pangsa pasarnya sebenarnya kemana sih, Pak? Itu kalau tadi training orang-orang yang belum banyak tahu tentang K3. K3. Nah, jadi orang-orang yang belum banyak tahu itu harus dilakukan si training. Oke. Safety, Health, Environment Training. Oke, Pelatihan K3LH. Iya. Seberapa penting, Pak, kalau perusahaan itu harus punya ataupun lisensi atau sertifikasi ya Iya. tentang K3LH itu ya? Nah, itu kalau pemerintah menganjurkan pakai sertifikasi atau Oke, lisensi tadi oke. kan untuk orang-orangnya. Oke. Jadi mereka harus kompeten karena bekerja di perusahaan itu risiko kecelakaan setiap saat bisa Oke. terjadi. Jadi supaya nggak ada kecelakaan, perusahaan mewajibkan karyawan untuk mengikuti diklat Oke. kompetensi. Ya. Dan itu bidang pertama yang Oke. akan digarap oleh Siker Indonesia, yakni si training. Oke, kalau lihat dari kepentingan sebegitu urgent sebenarnya, Pak ya. Iya, iya. Perusahaan apa saja, Pak, yang selama ini sudah ditangani, Pak? Iya, pertanyaan menarik ya. Kalau saya menjalankan praktek si trainingnya ngajar sudah banyak ya, Oke. punya pengalaman, termasuk ya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kalau ngajarnya, Oke. tapi kalau berbisnisnya ini Siker masih merangkak ya. Oh. Gak apa-apa, harapannya besar ke depan seperti apa, Pak? Iya, harapannya dengan dukungan digital marketing yang dilakukan oleh Pak Rusmanto dan tim, ya, kita harapkan ya bisa lari, jadi Oke. tidak merangkak lagi, nanti langsung lari kalau bisa. Ya, Oke. mengejar ketinggalan dengan teman-teman saya yang baru berdiri, tapi dia sudah bisa cepat, Oke. jalannya cepat. Kalau secara market cukup besar sekali, Pak ya, di Indonesia ya, Pak ya? Sangat banyak. Nah, seberapa banyak karyawan itu kewajiban untuk diberi kompetensi, dan kompetensi kan macam-macam. Di pertambangan itu ada POP, ya, pengawas operasional pertambangan pertambangan. Kemudian ada POM, pengawas operasional media. Kemudian ada POU, pengawas operasional utama. Jadi tergantung dia levelnya. Kalau level lower management, dia wajib punya kompetensi POP. Oke. Kalau middle management yang sekelas supervisor, superintendent, itu wajib dia mengikuti POM, pengawas operasional media. Itu demikian banyak itu ya, sebagian baru mungkin yang sudah memiliki kompetensi katakanlah 30-40%. Jadi pangsa pasarnya masih banyak. Cukup luas sekali ya. Sejauh ini berapa karyawan, Pak, yang biasanya minimal berapa karyawan yang seharusnya udah diberikan sebuah pelatihan K3LH-nya, Pak? Ya, jadi tadi kalau yang karyawan bukan manajemen itu kan juga harus wajib mengetahui dasar-dasar keselamatan pertambangan. Kalau di industri pertambangan, saya bergerak di industri pertambangan. Oke. Jadi itu dasar-dasar itu wajib. Oke. Kemudian di level manajemen tadi ada POP, POM sama POU. Ya. Oke. Top manajemen itu harus memiliki kompetensi POU, pengawas operasional utama. Oke, Pak, mungkin nanti akan kita share di followernya, dan mungkin Bapak Ibu yang di luar sana yang mungkin pengen tahu tentang lebih detail seberapa penting perusahaan itu untuk mengikutkan karyawannya, bagaimana menjaga K3LH-nya pastinya ya. Kalau secara legalitas semuanya Pak Edi udah cukup kompeten lah ya. Iya, iya. Oke, boleh disampaikan, Pak, mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin belum tahu ataupun mungkin pengen tahu bagaimana caranya, mungkin boleh di-sharekan, Pak. Oke. Ya, kan ada 3 produk utama di Siker Indonesia ini. Pertama adalah si training, ya, pelatihan K3LH.
Nah, ini adalah paket untuk orang-orang yang belum mengenal K3RH. Oke. Jadi harus diberi pelatihan. Pelatihannya modulnya ada 15-20 modul. Ya, Oke. jadi terserah mau ikut pelatihannya mana. Itu Oke. pelatihan non sertifikasi pemerintah. Ya. Oke. Tapi kalau yang sertifikasi pemerintah itu ada pelatihan dasar-dasar keselamatan. Misalkan di pertambangan, keselamatan pertambangan. Atau Oke. di dunia lain selain pertambangan ada dasar-dasar K3. Ya. Oke. Dan itu kami siapkan juga paket-paket itu, paket pelatihan. Nah, kami punya produk yang kedua yang sebenarnya menjadi andalan utama kami, Oke. ya, karena berbeda dari PJK3, perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, dan Oke. mereka belum mengembangkan itu. Kami punya coaching, ya, safety, Oke. health, environment coaching. Coaching ini bimbingan, ya, bimbingan, cuma kami ada 4 varian yang di coaching ini. Varian pertama namanya basic coaching teknik, ya. Oke. Nah, itu menggabungkan antara training dengan business coaching. Oke. Business coaching saya belajar banyak dari Panaya Business Coaching Institute yang ada di Jakarta. Oke. Ya. Dan itu kami punya tadi 15-20 modul juga, tapi polanya pelatihannya dalam bentuk coaching, bukan Oke. dalam bentuk training. Ya. Dan itu terutama teknik coachingnya kita menggunakan teknik coaching yang diterapkan di Business Coaching Institute yang punya Ibu senior coach Lira Puspa yang ada di Oke. Jakarta. Ya. Oke. Jadi itu yang kami gunakan di coaching teknik yang varian pertama yang kami beri nama basic coaching teknik. Yang varian kedua namanya efektif coaching teknik. Dan ini tidak hanya mengkombinasikan antara training dan coaching, ya, business coaching, tapi kami masukkan karakter building, pembangunan karakter, karena untuk bisa menjalankan K3 itu harus menggunakan hati. Oke. Dan karakter building itu harus melibatkan hati, atau di dalam istilahnya emotional quotient, kecerdasan emosional. Nah, itu varian yang kedua. Varian yang ketiga adalah kami beri nama smarter coaching teknik. Ya, smarter coaching teknik ini menambahkan unsur smarter combination, smarter recommendation. Jadi rekomendasi yang bersifat smarter. Nah, itu kita gabungkan training, business coaching, dan recommendation. Smarter recommendation. Ada 3 poin ya, Iya, 3 modul yang akan ditrainingkan. 3 jenis. 3 jenis. Iya, 3 Iya. jenis, ada training, ada coaching, dan ada consulting. Oke, Ya, betul. mungkin bisa dicantumkan mungkin nomor handphonenya Pak, bisa disampaikan supaya nanti pihak perusahaan yang bisa menghubungi ke nomornya pribadi Pak Edi. Iya, sementara ini ke nomor pribadi saya, yakni 0811 548 491. Oke, Saya nanti ulang ada ya. di chat, kita juga akan kasih untuk teksnya ya nanti. Oke. Oke, Pak Edi, terima kasih. Hari ini saya kedatangan tamu dari luar Jawa ya, dari jauh-jauh. Saya nggak tahu kenapa yang memotivasi Pak Edi itu datang ke Solo gitu, Pak Edi ya. Apa saja sih yang hari ini kita training? Sebenarnya saya lebih konsen kepada strategi pemasaran, strategi untuk pengembangan, dan nggak cukup untuk 1 hari Pak Edi ya sebenarnya iya. ya. Karena sifatnya konsultan kami yang kami jalankan adalah pendampingan. Iya, iya. Ya, jadi kami mendampingi Pak Edi dengan tim baik secara offline dan online ya. Untuk sahabat semuanya konsultan digital, ikutin terus, stay tune di channel kami, dan Pak Edi hari ini belajar banyak Pak Edi ya. Ya, Jadi kita akan membantu bagaimana pengembangan bisnisnya Pak Edi ya, lebih kurang bisnis di jasa ya Pak Edi ya. Jasa ya, pelatihan, Jasa bimbingan, pelatihan, dan konsultasi. bimbingan, dan apapun bisnisnya, insya Allah kami akan bantu, karena konsep kami adalah bagaimana membawa media ini sebagai media promosi Ya. dan mengoptimalkan media sosial ini sebagai satu platform yang harus kita ikutin, karena kita sudah eranya digital gitu ya. Banyak para pengusaha-pengusaha yang menjadikan ini sebuah bumerang. Karena apa? Karena hari ini kita nggak bisa menghindari namanya kompetitor, Ya. kita nggak bisa menghindari namanya persaingan, tapi kita bersainglah dengan cara yang sehat ya. Betul Maka sekali. optimalkan dengan cara digitalisasi. Dan tadi sudah disampaikan ke Pak Edi untuk tindak lanjut ya, untuk tanya-tanya mungkin bisa ikutin nomor. 0811 548 491. Oke, jadi itu nanti bisa tanya langsung kepada Coach Edi yang
sekarang ini masih di Solo ya. Insya Allah mungkin minggu ini masih di Bogor ya Pak. Bogor, Ada beberapa mendampingi, agenda. ya, mahasiswa KKN Masih mendampingi. mendampingi beberapa agenda. Dan untuk teman-teman yang berada di Solo Raya, mungkin Jawa Tengah, mungkin yang bisa untuk kerjasama dengan kami, silakan untuk menghubungi di channel kami di Konsultan Digital. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Edi. Mantap, Katanya sukses terima kasih. selalu. Amin. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti